Tudingan kejanggalan dalam pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam muncul lewat protes kuasa hukum terpidana, tersangka hingga keluarga korban. Terbaru, Kompolnas mendatangi Polda Jabar untuk memantau proses penanganan kasus ini. Polisi sejauh ini mengatakan penyidikan sudah berjalan sesuai prosedur. Perlukah pemeriksaan ulang kasus ini untuk mengungkap kasus Vina secara terang? Kita kupas bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ada Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, Jutek Bongso, Kuasa Hukum 4 terpidana kasus Vina Eki, dan Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Ya, selamat sore. Saya mau ke Pak Jutek dulu. Pak Jutek Bongso, dorongan untuk melakukan eksaminasi ini kan muncul dari sejumlah pihak, mulai dari pakar, mantan Kapolda, keluarga, dan kuasa hukum Vina. Kalau dari kuasa hukum 4 terpidana melihat eksaminasi ini juga sesuatu yang perlu dilakukan tidak? Oke Mbak Vina, jadi kami luruskan bukan 4 ya, yang kami sudah dapat kuasa 6. Oke. Ya, ada 6 terpidana dari 7 ya terpidana seumur hidup yang sedang menjalani. Jadi kami sedang berusaha untuk, karena ini sekali lagi, karena ini sudah inkrah, sudah putusan hakim, kita harus hormati tentunya, dan sebagai langkah eksaminasi tentu kami sedang mempersiapkan untuk langkah peninjauan kembali gitu Mbak Gina. Oke, apa saja Pak? Mungkin boleh dielaborasi lagi, dirinci persiapan dari tim kuasa hukum apa aja Pak? Jadi banyak hal mulai dari kejanggalan penanganan pertama yang sering kami sampaikan ya. Dari pertama terjadinya kejadian tanggal 27 Agustus 2016 saja sudah janggal menurut kami. Kejanggalan pertama itu timbul adalah ketika tanggal 27 Agustus 2016 dinyatakan kecelakaan tunggal. Oke. Ya kan? Lalu sudah dimakamkan, ya kan? Lalu Vina itu tidak meninggal di tempat ya, tapi sempat dibawa ke rumah sakit. Oke. Pertanyaan itu muncul dari pertama adalah kalau dinyatakan meninggal kecelakaan tunggal, lalu belakangan di dalam dakwaan itu ada penusukan, saya rasa unit laka kita mungkin tidak akan seceroboh yang kita kira di awal ya. Kalau ada luka tusuk, ada luka penikaman, atau ada curiga apalagi pembunuhan yang lain, saya rasa tidak akan dinyatakan sebagai kecelakaan tunggal dan sudah sempat dimakamkan. Itu yang pertama. Oke, baik. Gitu kan? Baik. Oke, saya mau geser dulu ke Kompolnas. Pak Yusuf, kalau Anda sendiri melihatnya urgensinya dilakukan eksaminasi seperti apa? Dan kemarin kan juga Kompolnas sudah turun langsung memeriksa di Polda Jabar. Ya, kami sebagai pengawas tetap bekerja mengawasi proses penyidikan kasus Vina ini, yang sekarang ini adalah penyidikan terhadap tersangka PS. Nah, eksaminasi sendiri tentu dilakukan dengan upaya hukum terhadap eksaminasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, ya misalnya kan PK. Kalau kaitannya dengan penetapan tersangka PS, tentu yang pada saat ini dan minggu depan akan berproses upaya pra peradilan. Nah, tentu proses itu terkait dengan upaya peradilan, kami terus akan mengawasi bagaimana prosesnya berjalan, terutama bagaimana kesiapan dan profesionalitas penyidik yang akan diuji di dalam pra peradilan, di dalam menetapkan tersangka Peggy, apakah sah atau tidak, apakah alat buktinya benar-benar cukup atau tidak, itu terus kami awasi. Nah, kaitannya dengan eksaminasi internal, kami sendiri kan telah menyarankan perlu dilakukan audit investigatif terhadap akuntabilitas, profesionalitas penyidikan 8 tahun yang lalu. Itu sebagian hasilnya itu sudah ada di kami, misalnya pelanggaran disiplin pada waktu itu, termasuk ya anggota yang menyimpulkan terjadinya laka lantas itu sudah kami peroleh sebagian hasilnya, namun secara komprehensif ini sedang kami tunggu. Oke, saya mau ke Pak Isnur. Pak Isnur, kalau Anda melihatnya sebenarnya kalau untuk eksaminasi ini harus melalui PK dulu atau bisa langsung dari polisi? Di eksaminasi itu ada banyak pilihan, Mbak. Ada eksaminasi yang berdasarkan aturan internal kelembagaan. Itu di Kejaksaan Agung ada peraturan Jaksa Agungnya. Di Mahkamah Agung ada peraturan Mahkamah Agungnya. Biasanya mereka akan menguji
perkara-perkara yang sudah dituntut atau diputuskan oleh internal mereka. Jadi itu bagian dari mengevaluasi kerja-kerja internal kelembagaan. Tapi juga ada eksaminasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, oleh akademisi, oleh kampus ya, untuk menguji dan memberikan second opinion. Karena kenapa penting? Karena ada 3 hal, Mbak. Yang pertama adalah situasinya tadi korban, para tersangka, masyarakat luas tidak memiliki kepercayaan penuh, Mbak. Tidak percaya, ada distrust yang luar biasa gitu. Karena kenapa? Yang kedua, karena ada banyak kejanggalan. Yang ketiga, berdasar pengalaman dari kasus yang lain. Bagaimana kasus Sambo, banyak pihak menyatakan waktu itu sudah tidak ada masalah gitu ya. Termasuk Kompolnas di awal-awal bilang juga begitu. Tapi ketika Pak Kapolri bentuk tim baru, membuka, melakukan audit, baru kebongkar semua. Jadi masyarakat belajar dari banyak kasus lain terjadi banyak hal di dalam penyidikan. Dan di LBH sendiri sangat banyak kasus di mana kami melihat ada dugaan-dugaan rekayasa. Dan terbukti di ujung banyak kasus yang salah tangkap ya. Bagaimana dulu pengamen Cipulir, anak-anak, dia menolong orang yang mau meninggal, malah ditangkap, disiksa, dan kemudian dijadikan tersangka. Terbukti di ujung kemudian mereka tidak terbukti bersalah gitu. Jadi ada banyak kasus salah tangkap yang membuat masyarakat tidak percaya dan curiga. Jadi eksaminasi adalah bagian dari pendapat lain, second opinion, untuk memberikan dan membuat terangnya perkara. Dan di sini melibatkan independen, jangan lagi penyidik yang sama gitu. Jadi saya mendorong ada upaya melibatkan misalnya akademisi, Oke. ahli pidana, para ahli kriminolog, dan bahkan ahli teknik yang lainnya untuk memberikan pendapat yang mungkin bisa sama, bisa berbeda gitu. Oke, oke. Tadi Anda juga menyebutkan bahwa ada persepsi yang tidak percaya dari masyarakat. Artinya semua mata tertuju ke kasus ini. Apakah ini jadi pertaruhan? Apalagi Kapolri bilang kasus ini tidak dilakukan dengan adanya CSI, Crime Investigation, Crime Scientific Investigation. Apa yang harus dilakukan oleh polisi selanjutnya? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Isnur. Kita akan bahas lagi usai jeda. Masih bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina dan Eki, Jutek Bongso, dan Ketua Umum YLBHI Pak Muhammad Isnur. Saya mau ke Pak Jutek dulu. Pak Jutek, tadi untuk mempersiapkan pengajuan PK yang terdekat yang sudah disiapkan akan dilakukan oleh tim kuasa hukum apa aja Pak? Ya, kami sedang mempersiapkan semua, mengumpulkan bukti-bukti dari awal, tadi yang saya sampaikan dari mulai awal kejadian, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam selama proses penyidikan sampai kepada vonis, dan juga sampai hal-hal baru yang sekarang kami temukan. Kami sedang menelusuri dan sedang mengumpulkan, merangkai kembali ya semua jalan cerita, semua peristiwa itu supaya utuh, dan sesudah itu kami akan sajikan dalam novum ya untuk melakukan PK. Demikian Mbak Cindy. Oke, kalau Anda melihat soal eksaminasi ini agar bisa berlangsung transparan, profesional, apa yang harus dilakukan? Ganti penyidik kah? Diambil alihkah oleh Mabes Polri atau seperti apa? Untuk eksaminasi yang kami sedang lakukan, saya pikir tidak memulai dari awal lagi, oleh karena ini sudah vonis inkra. Kami hanya menghadirkan novum ya, bukti-bukti baru yang kami rasa kekeliruan saat itu yang tidak muncul setelah menjadi fakta atau pertimbangan hakim di dalam putusan, itu tentu kami akan hadirkan. Tentu ini bolanya ada di Mahkamah Agung ya, untuk menilai semua bukti yang kami ajukan ini valid atau tidak, apakah menjadi novum apa tidak. Tapi keprihatinan kami berdasarkan apa yang kami telusuri sampai hari ini ya, itu sebabnya kami dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi ya sangat yakin dengan apa yang diceritakan oleh para terpidana maupun dengan keluarganya, bukan hanya berdasarkan pengakuan. Kami telusuri BAP-nya, kami telusuri apa-apa yang mereka ceritakan, ya kami menilai, ya kan ini udah pekerjaan kami hari-hari ya, termasuk juga penyidik. Ya mari kita sajikan nanti semua itu dalam bentuk novum nanti gitu Mbak Cindy. Oke, saya mau beralih ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kemarin kan dari kuasa hukum juga menyebutkan kalau ada distrust, mereka melaporkan penyidik ke Propam Polri karena ada ketidakpercayaan. Kalau Anda melihatnya untuk menjawab itu, untuk eksaminasi ini apakah ya tadi haruskah ganti penyidiknya atau haruskah diambil alih oleh Mabes Polri atau gimana Pak? Kami sendiri karena kepastian hukumnya terutama
terhadap penetapan tersangka PS ini harus segera diberikan, tentu kami mendorong agar ini segera dituntaskan. Kalau katakanlah ada wacana menghentikan, bagaimana dengan kepastian hukum PS? Penghentian perkara kan didasarkan satu alasan yang berdasarkan hukum, misalnya tidak cukup bukti sehingga dihentikan, kan itu. Tentu proses hukum ini tetap kita awasi, terutama bagaimana profesionalitas dan akuntabilitas penyidik. Nah, sekarang kan sudah ada pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum, ini akan kami awasi seberapa mampu penyidik nanti apabila sudah ada hasil penelitian jaksa penuntut umum untuk memenuhi petunjuk-petunjuk jaksa, itu terus kita awasi. Yang kedua, terkait dengan proses upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak, termasuk mengeluhkan proses penyidikan itu apabila akan dilaporkan ke Propam atau sudah dilakukan Propam, itu kita bisa pahami, itu bagian dari hak para pihak untuk memastikan bahwa penyidikan penanganan perkara ini benar-benar profesional dan akuntabel. Kami sangat paham bahwa memang Polri, penyidik Polda Jabar pada saat ini dihadapkan satu tantangan ketidakpercayaan publik. Walaupun demikian, tentu kami tetap mendorong semuanya itu harus didasarkan pada bukti-bukti yang terang yang bisa menerangkan bagaimana sebenarnya peristiwanya. Itu yang harus kita dorong dan kita awasi. Oke, nah kalau Pak Isnur, Anda melihatnya, kan Presiden sudah melihat juga kasus ini, Kapolri juga sudah memberikan pernyataan. Kalau Anda melihatnya untuk mengurai benang kusutnya sendiri dalam penyelesaian kasus Vina dan Eki, sebenarnya apa yang harus dilakukan polisi? Ya, Kapolri itu kan janjinya yang terakhir promosi itu kan adalah transparansi berkeadilan, ya kan? Maka ketika mengungkapkan sebuah perkara, orang bertanya kenapa perlu 8 tahun untuk menangkap satu orang lagi. Tadi diceritakan juga banyak sekali kejanggalan ya yang terjadi oleh para terpidana gitu. Jadi ini kan semua pertanyaan dalam selubung ya yang kita nggak tahu karena bukti-bukti dipegang oleh kepolisian gitu ya. Beruntung ada pengacara, ada lawyer yang membela dan mau menelusuri ulang bukti-bukti itu gitu. Jadi Kapolri pertama ada banyak kasus yang Pak Kapolri pernah alami. Bagi saya dia harus bikin yang memang dimandatkan membuka semua kekurangan dan dicek ulang semua proses penyidikan dengan niatan ya memperbaiki kelembagaan. Jangan sampai kira-kira ada kekeliruan 1-2 penyidikan dianggap sebagai bagian utuh dari kelembagaan gitu. Jadi bagi saya ketika ada duri ya dalam daging cabut durinya, jangan sampai merusak seluruh daging itu. Jadi cek ulang penyidikannya, semua prosesnya. Bila perlu ganti dan kirim dari Mabes gitu ya, dengan semangat memperbaiki, semangat transparansi berkeadilan dari visinya Pak Listio Sigit gitu. Dan kan itu kita butuh pemulihan, kita butuh trust kembali kepada kepolisian dalam hal ini. Seperti itu ketika Sambo, Pak Listio bikin tim baru, orang memahami bahwa ini adalah upaya pemulihan kelembagaan yang baik dan ketahuan apa yang terjadi sebenarnya gitu. Oke, saya mau ke Pak Yusuf lagi. Pak Yusuf, kemarin kan Kompolnas juga sudah turun langsung memeriksa penyidik, kemudian juga melakukan pengawasan dan lain-lain. Yang ditemukan dari Kompolnas sejauh ini apakah ada kejanggalan juga, Pak? Ya, saya ingin menjawab dan menjelaskan apakah pada saat ini sudah dilakukan pengecekan kembali proses penanganan. Sedang berjalan pengecekan, itulah melalui dibentuknya tim asistensi gabungan Propam, Bareskrim, dan Inspektorat Pengawasan. Kalau itu terkait dengan pelanggaran kode etiknya ada di Propam, kalau itu terkait dengan manajemen penyidikannya itu ada di Inspektorat Pengawasan, kalau itu terkait dengan penyidikannya ada di Bareskrim. Ini bekerja mereka mengecek bagaimana penanganan 8 tahun yang lalu. Hasilnya apa, Pak? Ini sedang berjalan, termasuk kami sudah mendapatkan sebagian, memang ada pelanggaran-pelanggaran disiplin dan itu sudah diberikan sanksi pada waktu itu. Ya salah satunya yang menyimpulkan itu kecelakaan lalu lintas, sehingga korban dimakamkan pada waktu itu. Nah, yang kedua, hasil pemantauan kami langsung kemarin tentu kami melihat bagaimana proses perjalanan penyidikan terhadap tersangka PS ini. Kemarin kami sudah dijelaskan bagaimana barang bukti yang ada di berkas PS itu ya sudah bisa menjelaskan bagaimana peristiwanya, hanya kami tidak bisa memberikan kesimpulan secara material. Tentu ini wilayahnya ada di proses persidangan yang kebetulan ada pra-peradilan nanti ya, tentu ini nanti akan diuji. Oke, baik. Bisa dibilang ini juga jadi pertaruhan bagi Polri untuk membuktikan bisa mengurai benang kusut ini atau tidak. Terima kasih banyak Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, kuasa hukum terpidana Vina Eki, Pak Jotek Bongso, dan Ketua Umum YLBHI Pak Muhammad Isnur. Sehat selalu, selamat sore Bapak-Bapak.
Selamat Selamat sore. sore.